Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas modul 6 yang berjudul tentang pengenalan switch, yaitu tentang MAC address. MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address, yaitu alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan, yaitu seperti komputer, laptop, dan HP, dan lain-lain teman-teman. Alamat ini terdapat pada network interface atau card atau juga NIC dan berbentuk kombinasi angka serta huruf heksadesimal yang terdiri dari 6 pasang karakter. Contohnya seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Sebetulnya ini terdiri dari 12 karakter ya teman-teman, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 karakter yang dipasangkan menjadi 6. Setiap perangkat memiliki MAC address yang berbeda karena ditentukan langsung oleh pabrikan dan bersifat unik secara global. Lalu MAC address ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu 3 pasang angka pertama atau dengan huruf ya teman-teman, 3 pasang terakhir. Ini 3 pasang terakhir. Nah, 3 pasang ini itu sebagai identitas perusahaan atau vendor, sedangkan yang 3 pasang terakhir ini merupakan identitas perangkat ya teman-teman. Selanjutnya ada juga perbedaan IP address dan MAC address. Sifat dari IP address itu dapat berubah, sedangkan sifat dari MAC address itu tetap. Kalau IP address fungsinya mengidentifikasi lokasi jaringan. Kalau fungsi dari MAC address itu mengidentifikasi perangkat. Dan contoh dari IP address itu seperti ini, 192.168.1.10. Kalau contoh dari MAC address ini 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, seperti ini ya teman-teman. Lalu letak IP address itu di lapisan network atau layer 3 ya teman-teman, dan letak MAC address itu di lapisan data link di layer 2. IP address itu digunakan oleh router, komputer, dan internet, sedangkan MAC address itu digunakan hanya untuk kartu jaringan. Lalu MAC address ini selalu bertuturan dengan yang namanya ARV table. ARV table adalah daftar yang ada di dalam komputer atau perangkat jaringan yang menyimpan pasangan antara alamat IP dan alamat MAC, sehingga perangkat bisa mengetahui kemana data harus dikirim secara langsung di jaringan lokal. Saat sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia akan mengecek ARV table terlebih dahulu. Jika datanya sudah ada, maka pengiriman bisa langsung dilakukan tanpa perlu mencari lagi. Proses ini diatur oleh Address Resolution Protocol yang berfungsi menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC agar komunikasi dalam jaringan berjalan lebih cepat dan efisien. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai materi MAC address dan ARV table. Selanjutnya, saya akan langsung mempraktekkan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya udah di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melihat MAC address dan bagaimana cara kerja dari ARV table. Pertama-tama kita gunakan 2 VC. Lalu kita sambungkan secara otomatis dulu teman-teman. Lalu kita kasih IP address-nya teman-teman. Kita akan mengisi dulu IP address-nya teman-teman.
Ini saya akan menggunakan flash 24. 255. Kita isi dulu yang Oke, setelah itu yang pertama kita akan ping terlebih dahulu ya teman-teman. Ping antar visi. Kita masuk ke visi 0. Kita ping. Nah, di sini sudah reply, sudah TTL, itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba dari visi 1 X ini juga hasilnya sama ya teman-teman, reply from atau TTL. Itu artinya visi 0 dan visi 1 itu sudah saling terhubung teman-teman. Kita close dulu. Kita akan langsung saja ke praktek pertama, yaitu bagaimana cara melihat MAC address. Gunakan perintah arp-a. Nah, di sini juga ada IP address dari visi 1, ada MAC address dari visi 1, dan tipenya juga dynamic. Emang ini bawaannya teman-teman, atau emang udah dari pabrikannya. Oke. Kita coba di visi yang satu lagi ya teman-teman. Kita klik ARP. Nah, di sini juga sudah ada IP address dari visi 1. Terus ada juga MAC address dari visi 1, dan ini juga IP address ini bawaan dari pabrikannya ya teman-teman. Sama seperti barusan. Nah, teman-teman, kalau perintah ARP ini untuk melihat MAC address lawan, terus bagaimana atau menggunakan perintah apa untuk melihat MAC address punya kita yang ada di jaringan kita ini ya teman-teman. Nah, kita gunakan perintah ipconfig slice out. Nah, di sini langsung muncul teman-teman informasi lengkap mengenai jaringan kita. Kita coba di visi satu lagi ya teman-teman. Ini lagi ya teman-teman. Nah, di sini juga langsung muncul kan teman-teman informasi lengkap mengenai jaringan tersebut. Nah, setelah itu kita akan lanjut bagaimana cara kerja dari ARP table. Pertama-tama kita hapus dulu. Setelah itu kita menggunakan perintah ARP kita cek dulu menggunakan perintah tadi, yaitu ARP -a. Nah, kalau sudah seperti ini itu artinya ARP-nya sudah tidak ada. Nah, kita lakukan hal yang sama dari visi selanjutnya. Kita hapus dulu.
juga sama, sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mode simulation atau simulasi ya teman-teman. Kita klik logo surat yang di atas, itu dari visi 0 ke visi 1. Nah, di sini ada ICMP dan ARP. Yang dimana ICMP ini adalah Internet atau Control Basis Protocol. Kita klik yang ICMP ini. Nah, di sini ada device score atau destination VC 1, score VC 0, device VC 0. Nah, diketahui IP address-nya pada layar 3 ini diketahui IP address-nya teman-teman, IP pengirim dan penerimanya. Kemudian di ARP ini di layar 2 ini mulai mencari MAC address ya teman-teman. Di sini hanya ada MAC address pengirim saja, lalu IP-nya juga ada di sini. Kita mulai saja kita apply. Di sini bisa kita lihat mengirim ke visi 1. Di sini in progress. Saya akan menunggu sampai sukses. Nah, di sini kita menunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Kita coba lihat pada ARV. Nah, di sini ada destination-nya broadcast ya teman-teman, yang artinya sedang menyiarkan atau sedang menanyakan pada layar 2. Di sini sudah diketahui MAC address-nya berapa, lalu IP-nya juga sama. Kita ke sini layar 4. Kita ke sini layar 4 atau kabel yang kita gunakan di layar 2. Di sini masih FFF gini. Nah, di sini selanjutnya sudah diketahui semuanya, tetapi destination-nya masih broadcast. Di sini masih broadcast. Di sini juga masih broadcast. Di sini sudah diketahui di layar 2. Nah, di sini destination-nya juga sudah menjadi visi 1 ya teman-teman, sudah tidak broadcast. Lalu di sini juga sudah mulai ke in layer. Ada layar 3, ada layar 2, ada juga layar 1 ya teman-teman. Dan pada akhirnya di in layer semua ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman cara kerja dari AFP table. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mengirim data atau proses. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga juga kalian paham apa yang saya jelaskan barusan. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.